Nano Machine Chapter 98. Youn kemudian membungkuk pada Yin Moha. Aku bertanya padamu penatua ke-10, atau anggota keluarga klan Demon Sword yang sebenarnya, Yin Moha. Tolong setujui saya sebagai pewaris tahta. Menyetujui, itukah sebabnya kau datang padaku sejak awal? Yin Moha tidak membayangkan ini adalah alasannya menemuiku. Youn melanjutkan, jika kamu setuju, maka aku akan berjanji kepadamu bahwa 6 klan lainnya tidak akan pernah mengendalikan kultus ini lagi. Hah, kamu pikir kamu bisa melakukan hal seperti itu? Dia berbicara dengan tercengang. Klan Sword Demon Spread telah berusaha sangat keras selama 500 tahun terakhir. Jadi tidak mungkin Chun Youn yang tidak memiliki kekuatan seperti klan lain bisa untuk melakukan hal seperti itu. Jika itu mudah, kita akan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Hu Bong pun masuk. Kami tidak berbohong. Klan racun sudah dimusnahkan, dan semua orang dari klan bijaksana yang tersisa dalam kultus sudah mati, termasuk ladymu. Apa kamu tidak tahu? Dia telah memutuskan hubungan dari luar dan mengirim kembali utusan yang membawa berita dari Istana Gat. Dia terkejut mendengar ini dari Hu Bong. 6 klan telah mempertahankan kekuatannya selama 500 tahun terakhir. Apa itu benar? Yin Moha menjadi kaget dan Youn berbicara untuk menyelesaikan pembicaraannya. Jika Anda menyetujui saya dan bersumpah sebagai pengikut saya akan membantu Anda berhasil akan secara otomatis melanjutkan klan Sword Demon. Maksud kamu apa? Sebagai orang yang secara resmi menggantikan ajaran Sword Demon, aku akan mengajarimu seni bela diri itu. Mata Yin Moha tumbuh besar. Dia ingin tahu bagaimana Youn mempelajari keterampilan pedang Demon Sword ini. Dan apa yang baru saja dikatakan Youn benar-benar mengejutkan. Kamu berhasil dalam mempelajarinya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kamu bisa berhasil dalam mempelajarinya? Dia berteriak tak percaya dan Youn tersenyum. Dengan buku skill. Buku se-skill, Yin Moha kembali tercengang. Semua orang tahu bahwa Demon Sword tidak meninggalkan buku keterampilan apapun sebelum dia meninggal. Dan jika ada yang tersisa, maka klan Wise dan Sword, klan paling kuat pada saat itu akan mengambilnya sendiri. Dia menjadi bingung dan Youn kembali berbicara dengannya. Apakah kamu tahu mengapa Akademi Iblis dibangun? Dia menjadi bingung dan Youn menjelaskan kisah yang dia dengar dari Li Hameng, dengan versi singkat. Intinya adalah Demon Sword telah menciptakan Akademi Iblis untuk menemukan penerus sejati kehendaknya. Sehingga orang-orang yang lulus tes ke-6 Akademi diizinkan untuk mengambil buku keterampilan yang berisi setiap seni bela diri dari Demon Sword. Kurasa dia tidak perlu tahu tentang gudang harta karun bawah tanah. Jika keberadaan ruangan itu menyebar, maka itu pasti akan menciptakan masalah lain. Lebih baik hanya satu orang yang lulus tes ke-6 untuk mendapatkan akses ke tempat itu. Sword Demon telah menciptakan hal seperti itu, tidak ada anggota dari klan Demon Spread Sword yang lulus tes ke-6 dalam 500 tahun, jadi mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui kebenaran ini. Lebih baik melihatnya sendiri. Youn kemudian menarik pedangnya dan berjalan ke halaman. Ketika semua orang menatapnya dengan tatapan ingin tahu, Youn melepaskan formasi pedang dengan pedang baja dinginnya. True Demon Sword. Dia membuktikan formasi pedang dengan menunjukkannya. Itu benar-benar skill True Demon Sword itu sendiri yang diciptakan dengan setiap gerakan pedang yang kuat. Kekuatannya tak tertandingi seperti kata legenda itu. Wah, Nano telah mentransfer ini kepadanya, jadi formasi Youn akurat ke inci terakhir seperti apa yang tertulis dalam buku. Anggota Youn dan Yin Moha sangat terkejut. Ketika formasi True Demon Sword Youn selesai, Youn mengubah cara dia memegang pedang dan mulai menggunakan formasi pedang lain. Suara pedang menebas udara lebih kencang. Kekuatannya jauh lebih dari True Demon Sword, dan formasi pedang begitu kuat bahkan hanya dengan melihatnya. Demi para dewa, apa keterampilan pedang ini? Lihat gerakan pedang yang kuat itu. Mereka sudah melihat ini ketika Youn menggunakannya melawan Yin Moha beberapa waktu lalu. Tetapi masih mengejutkan untuk melihatnya lagi. 24. Demon Sword. Yin Moha menjadi memerah karena kegembiraan. Dia tahu formasi pertama karena dia telah melatihnya selama 10 tahun. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat formasi lain. Dia tersentak dan mengerang. Saat dia menyaksikan Youn menggunakan formasi dengan formasi pada 24 Demon Sword, matanya menjadi berkaca-kaca. Itu adalah Demon Sword 24 yang benar. Klan Sword Demon Spread selama 500 tahun telah berusaha memulihkan keterampilan pedang Demon Sword ini.
Dia kemudian merasakan sesuatu memecahkan segel yang mengikatnya di rumah ini, dan memenuhi tujuan itu. Ketika dia melihat cahaya masuk ke penghalang gelap itu, "Hah, Master!" Yin Moha jatuh ke tanah, dan pengikutnya yang di sana berusaha berlari mendekatinya dengan kaget. Munku menghentikannya. "Tunggu, iya, ini akan menjadi masalah serius jika Munku tidak menghentikannya." Yin Moha tidak hanya jatuh ke tanah. Dia sedang bermeditasi. Cahaya dalam berbagai warna mulai bersinar darinya dan aura yang kuat mulai keluar darinya. Apa yang terjadi? Pekerja di dalam mansion menjadi terkejut dan menatapnya. Tubuh Yin Moha bersinar dalam 5 warna cahaya. Ko Wanghur bergumam takjub. 5 penyatuan Qi. Yin Moha telah memasuki penyatuan 5 Qi. Itu adalah tahap terakhir untuk menjadi tahap akhir dari tingkat tertinggi. Dia menerima pencerahan. Youn mengambil pedangnya dan menatap Yin Moha. Yin Moha bersinar terang ketika ini berakhir, dia akan menjalani rekonstruksi tubuh. "Karena aku telah mengalami itu," Youn hampir tertawa ketika melihat ketiga anggotanya memandang Yin Moha dengan tatapan iri. Youn mengulurkan tangan. Sesuatu berhenti sekitar 5 langkah dari tempat Yin Moha bermeditasi. Ini, Hu Bong menyambarnya di udara dan berbicara dengan kaget. Itu adalah jarum tajam dengan bulu merah. Itu memiliki racun gelap pada akhirnya. Racun? Dari mana asalnya? Itu adalah suara kecil. Tetapi Ko Wanghur, seorang prajurit tingkat Master Super, mendengarnya dengan jelas. Dia melesat seperti kilat ke arah suara dan menemukan seseorang mencoba melarikan diri di sudut gedung. "Ark!" Ko Wanghur meraih leher pria itu. Pria itu berusaha keluar dari genggamannya. Tetapi tidak ada gunanya. Segera, pria itu mulai gemetar. Terima kasih sudah berkunjung, jangan lupa subscribe dan dukung kami.